Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita datangan Profesor Jeffrey Sachs yang luar biasa untuk membahas kinerjanya perang terkait Taiwan. Jadi terima kasih telah kembali ke program ini. Glenn, senang sekali bisa bersama. Terima kasih. Jadi, memang ada risiko besar bahwa persaingan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok bisa meningkat menjadi perang. Dan jika perang benar-benar terjadi, maka Taiwan tampaknya menjadi pemicu yang paling mungkin. Karena itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Anda melihat Taiwan menjadi seperti Ukraina, yaitu perang proksi yang berisiko berkembang menjadi perang yang lebih luas dan langsung? Tentu saja, ada banyak kesamaan dengan Ukraina. Ukraina, dalam pandangan Amerika, menjadi wilayah yang diperebutkan dalam persaingan dengan Rusia mengenai siapa yang akan menguasai Ukraina. Ini adalah pertanyaan yang aneh. Jawabannya dalam kasus Ukraina seharusnya adalah Ukraina dibiarkan netral, seperti yang diinginkan konstitusi aslinya dan pemerintahnya 15 tahun lalu. Namun bagi AS, netralitas tidak cukup baik. Jadi AS ikut serta dalam kudeta pada tahun 2014 yang membawa pemerintahan pro-NATO. Dan sejak itu, terjadi persaingan yang kemudian berubah menjadi perang yang menghancurkan mengenai masa depan Ukraina. Taiwan tentu saja memiliki akar sejarah yang sangat berbeda, tetapi ada semacam persaingan yang sedang berlangsung. Dan tentu saja, seperti dalam kasus Ukraina, ini juga melibatkan politik Taiwan yang sangat aktif. Taiwan and one's braceplex dalam sejarah Tiongkok. Dan tanpa panorama panjang, Taiwan merupakan bagian dari dinasti Qing, hingga Jepang mengambil alih Taiwan sebagai koloni pada tahun 1895 setelah memenangkan Perang Tiongkok-Jepang. Jepang memerintah Taiwan sebagai koloni dari tahun 1895 hingga 1945. Pada saat itu, ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Taiwan kembali ke Tiongkok, yang saat itu merupakan Republik Tiongkok di bawah pemerintahan Chiang Kai-shek. Namun, tak lama setelah itu, pecah perang saudara di Tiongkok antara pihak komunis yang dipimpin Mao Zedong dan pemerintahan nasionalis Republik Tiongkok di bawah Chiang Kai-shek. Pada tahun 1949, kaum komunis mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok dengan ibu kota di Beijing. Chiang Kai-shek yang kalah mengevakuasi diri ke Pulau Taiwan dan mendeklarasikan pemerintahan Republik Tiongkok dengan ibu kota di Taipei. Dan itulah akar dari kompleksitas saat ini. Pada tahun 1949, ada dua pesaing. Satu telah memenangkan daratan utama, yang lain telah mengevakuasi ke pulau. Keduanya mendeklarasikan satu Tiongkok. Pemerintah daratan mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok sebagai penguasa seluruh Tiongkok, yaitu daratan Asia, Taiwan, dan pulau-pulau lainnya. Sedangkan Taiwan mendeklarasikan Republik Tiongkok sebagai penguasa satu Tiongkok, daratan, dan pulau-pulau. Namun tentu saja, Republik Tiongkok hanya menguasai Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok menguasai daratan utama serta wilayah dan populasi Tiongkok yang sangat luas. Namun di kedua sisi selat Taiwan, ada gagasan tentang satu Tiongkok. Hanya saja yang diperebutkan adalah siapa yang akan memerintah Tiongkok. Nah, sekali lagi, kompleksitasnya sangat besar. Tetapi Amerika Serikat adalah sekutu Republik Tiongkok dalam Perang Dunia II dan sangat anti-komunis setelah Perang Dunia II. Jadi, ketika Perang Saudara berakhir, Amerika Serikat terus mengakui Republik Tiongkok di Pulau Taiwan dan tidak mengakui Republik Rakyat Tiongkok. Tentu saja, sebagian besar wilayah Tiongkok berada di daratan utama, dan karena itu diperintah oleh Republik Rakyat Tiongkok. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui fakta itu meskipun ada penolakan dari AS pada tahun 1971. Jadi kursi Tiongkok di PBB, termasuk di Dewan Keamanan, yang sebelumnya dipegang oleh Taiwan, yaitu Republik Tiongkok, sejak berdirinya PBB hingga tahun 1971, kemudian beralih ke Republik Rakyat Tiongkok. Sekarang Taiwan tidak lagi diwakili di PBB,
dan daratan utama, Republik Rakyat Tiongkok, menyatakan bahwa hubungan diplomatik dengan RRT oleh negara manapun berarti negara tersebut harus menganut kebijakan satu Tiongkok, bahwa hanya ada satu pemerintahan Tiongkok, bahwa pemerintahan itu mewakili seluruh Tiongkok, dan bahwa pemerintahan itu adalah Republik Rakyat Tiongkok, dengan ibu kotanya di Beijing. Jadi di seluruh dunia, hampir semua negara, yang saat itu berjumlah puluhan, tetapi sekarang sangat-sangat sedikit, mengakui Republik Tiongkok. Amerika Serikat mengalihkan pengakuannya dengan cara itu pada tahun 1979, mengakhiri pengakuannya terhadap Republik Tiongkok di Taiwan, dan secara diplomatik mengakui Republik Rakyat Tiongkok. Dan itu juga memulai hubungan ekonomi yang erat antara daratan utama yang saat itu masih cukup miskin dan Amerika Serikat. Daratan utama menjadi produsen banyak barang industri dasar, bahan baku, dan operasi perakitan untuk ekonomi AS. Atas dasar itulah, Republik Rakyat Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Saya rasa, bisa dikatakan secara adil bahwa ini adalah periode reformasi ekonomi terbesar dalam sejarah dunia, mungkin dari tahun 1980 hingga sekarang, menjadi ekonomi yang sangat canggih, modern, dan berada di garis depan teknologi. Sebuah ekonomi yang dalam ukuran absolut, menurut paritas daya beli, kini lebih besar daripada ekonomi AS. Nah, semua ini berarti bahwa selama beberapa dekade, Taiwan berada di pinggiran. Namun ketika AS mengalihkan pengakuan diplomatiknya, AS juga mengesahkan undang-undang yang menyatakan akan terus mendukung status Taiwan dan menolak segala upaya reunifikasi paksa pulau itu dengan daratan utama. Sementara itu, pihak daratan mengatakan tentu saja Taiwan adalah bagian dari satu Tiongkok. Dan sebenarnya, Taiwan juga mengatakannya, Taiwan adalah bagian dari satu Tiongkok berdasarkan Konstitusi Republik Tiongkok yang masih berlaku hingga sekarang. Gagasan bagi Taiwan dan Amerika Serikat adalah bahwa Taiwan akan memiliki jalur otonomi, katakanlah, kemerdekaan de facto, bukan dalam arti kedaulatan politik, tetapi dalam arti perilaku sehari-hari dalam politik, ekonomi, dan pemerintahan, dan bahwa Amerika Serikat akan melindungi Taiwan dari segala upaya reunifikasi paksa yang dilakukan oleh daratan utama. Itu kurang lebih adalah gambaran dari status quo saat ini. Namun, situasinya menjadi jauh lebih rumit, jika saya boleh katakan. Alasannya adalah karena baik Taiwan maupun Tiongkok daratan sama-sama sangat sukses secara ekonomi, dan hal itu juga menyebabkan perubahan politik dan geopolitik yang besar. Dalam kasus Taiwan, ledakan ekonomi besar ini sebenarnya dimulai sebelum ledakan ekonomi di daratan. Ledakan ekonomi Taiwan dimulai pada tahun 1960-an, dan Taiwan menjadi salah satu ekonomi macan Asia, tumbuh sangat pesat. Kemudian, mulai tahun 1990-an, Taiwan menjadi rumah bagi pabrik pembuatan chip semikonduktor paling canggih di dunia, melalui TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Perusahaan ini memproduksi sekitar 90% atau lebih dari chip paling canggih di dunia. Jadi Taiwan mencapai kesuksesan ekonomi yang luar biasa. Dalam konteks itu, Chiang Kai-shek, penguasa awal, meninggal pada tahun 1975. Tak lama setelah itu, putranya menjadi penguasa kedua dari pemerintahan otoriter saat itu. Namun mulai tahun 1990-an, Taiwan mulai melakukan liberalisasi dan demokratisasi. Pada tahun 1990-an, Taiwan beralih ke sistem demokrasi elektoral. Dan pada tahun 1996, memilih presiden demokratis pertama yang dipilih secara bebas. Jadi, jalur politik Taiwan menjadi sebuah demokrasi. Pada saat yang sama, sekitar 15 atau 20 tahun setelah kebangkitan Taiwan, katakanlah sekitar 15 tahun, Tiongkok mulai mengalami kemajuan pesat. Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa selama sekitar 40 tahun, dengan rata-rata sekitar 10% per tahun. Dalam kasus Tiongkok, hal itu memicu reaksi geopolitik dari Amerika Serikat. Reaksi geopolitik yang terjadi adalah bahwa kelas politik AS mulai memandang Tiongkok pertama sebagai kekhawatiran, lalu sebagai ancaman,
Dan sekarang, meskipun istilahnya tidak selalu digunakan, secara de facto sebagai musuh. Menurut saya, ini adalah kesalahpahaman yang sangat fatal. Ini semacam paranoia atau upaya Amerika Serikat untuk mempertahankan hegemoni yang sebenarnya tidak mereka miliki. Saya percaya AS mengalami delusi kekuasaan. Saya berbicara tentang kelas politik S. Mereka tidak memahami bahwa kita hidup di dunia multipolar. Mereka ingin dunia yang hanya dipimpin oleh AS. Tiongkok dianggap sebagai penghinaan terhadap hal itu. Jadi kira-kira 1 dekade yang lalu, AS mulai menerapkan kebijakan yang cukup bermusuhan terhadap Tiongkok. Anda menyebutkan perang dagang sebagai salah satu instrumennya, tetapi sebenarnya hal itu jauh melampaui perang dagang. Ini meluas ke pembangunan militer di Asia Timur, di Filipina, di Korea, di Jepang, dan di pangkalan militer AS lainnya. Ini juga meluas ke diplomasi, menciptakan instrumen anti-Tiongkok seperti Quad atau AUKUS. Ini meluas ke larangan ekspor teknologi dan upaya terbuka untuk membendung pertumbuhan Tiongkok. Dan semua ini telah berlangsung selama 1 dekade. Jadi akhirnya, mari kita masukkan Taiwan kembali ke dalam cerita ini. Di Taiwan sendiri, ada tren jangka panjang menuju keinginan untuk merdeka, sistem demokrasi, generasi muda baru yang tidak memiliki ikatan emosional atau pengalaman dengan daratan utama, tidak seperti orang tua dan kakek nenek mereka. Maka, ada gerakan yang semakin berkembang menuju kemerdekaan. Di pihak daratan utama, ada gerakan yang juga semakin berkembang. Dengan kekuatan politik, militer, dan finansial, yang bersikeras, tidak mungkin. Sekarang kita sudah bersatu kembali. No way. We are now reunifying. Believe it. Because China is so strong. Percayalah, karena Tiongkok sangat kuat. Dan di pihak Amerika Serikat, di satu sisi, ada kegelisahan tentang kekuatan Tiongkok. Ada upaya yang cukup luas untuk melemahkan Tiongkok dengan berbagai cara. Dan bagi politisi Amerika yang nakal, menurut saya berbahaya, mereka melihat Taiwan sebagai sesuatu yang bisa dimainkan untuk melawan Tiongkok. Sama seperti banyak orang di AS melihat Ukraina sebagai alat untuk memprovokasi Rusia. Dukungan AS terhadap keanggotaan Ukraina di NATO sebagian besar berkaitan dengan kepentingan AS dan upaya melemahkan Rusia, bukan tentang Ukraina itu sendiri, yang akhirnya sangat dirugikan dalam perang proksi antara AS dan Rusia ini. Jadi Taiwan sekarang menjadi bagian dari persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Dan Tiongkok berkata, jangan coba-coba campur tangan dalam kebijakan internal kami. Ada satu Tiongkok. Kami sudah mengatakan itu sejak awal. Catatan kaki, begitu juga Tiongkok. Republik Tiongkok di Taipei sudah mengatakan sejak 1949, ada satu Tiongkok. Jangan kalian, Amerika Serikat, ikut campur dalam urusan ini. Sebaliknya, AS mengatakan tidak. Kami ada di sana sejak awal, dan kami punya hak, kewajiban, serta tekad untuk melindungi Taiwan dari segala bentuk serangan militer atau penyatuan paksa dari daratan. Jangan berani-beraninya berpikir untuk menggunakan kekuatan. Dan meskipun secara teknis, kami memiliki kebijakan ambiguitas strategis tentang apakah kami akan mendukung Taiwan secara militer, faktanya, Presiden Biden telah berulang kali mengatakan ya, kami akan membela Taiwan. Jadi, ini memang situasi yang sangat panas dan sangat berbahaya. Tiga aktor, Tiongkok dengan ibu kotanya di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, mengatakan bahwa hanya ada satu Tiongkok dan tidak ada yang boleh berpikir sebaliknya. Dan reunifikasi adalah keharusan historis. Itu pasti akan terjadi. Jika harus terjadi dengan kekuatan, itu pun tidak dikesampingkan. Taiwan secara politik terbagi dalam banyak kelompok berbeda. Ada yang mengatakan sebaiknya secara hati-hati mempertahankan status quo. Ada yang mengatakan kita harus menuju reunifikasi. Dan ada yang mengatakan kita harus menuju kemerdekaan. Jadi politik di Taiwan memang sangat dinamis. Sementara Amerika Serikat mengatakan, kami berhak membela Taiwan. Kami berhak mempersenjatai Taiwan meskipun ditentang RRT. Kami berhak mengunjungi Taiwan dan bertemu dengan para politisi di sana. Situasinya sangat tegang, dan ini sangat mengingat saya pada Ukraine Prostrata. Kesemistem phase risalit aktor bisa memicu konflik yang menghancurkan. Could lead to a devastating conflict.
Saya rasa ini adalah poin yang bagus bahwa hampir seluruh dunia mengakui bahwa hanya ada satu Tiongkok. Karena saya sering melihat jurnalis menulis sesuatu seperti Tiongkok menganggap Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Padahal sebenarnya ini adalah posisi hampir seluruh sistem internasional. Memang, perdamaian antara dua kekuatan besar ini, Amerika Serikat dan Tiongkok, dibangun di atas kebijakan satu Tiongkok. Namun, kebijakan satu Tiongkok dari 70-an menmarak bahwa AS akan menditatasi diri pada keadaan dan ekonomi dengan Taiwan. Namun, tampaknya masalahnya juga, yang menurut saya sedikit berkaitan dengan masalah Ukraina, selalu berupa langkah-langkah kecil, inkrementalisme ini. Dalam langkah-langkah kecil tersebut, kita melihat semakin banyak kehadiran dan kerjasama AS dengan Taiwan, sedikit lebih banyak hubungan politik tingkat tinggi dengan Taiwan, beberapa tuntutan lagi untuk perwakilan politik Taiwan di lembaga-lembaga internasional, dan inkrementalisme ini tampaknya menjadi bagian dari kekhawatiran Tiongkok. Mengapa mereka tidak mau mengalah sedikit pun dalam negosiasi apapun? Karena jika mereka mengalah sedikit, maka mereka harus menunggu langkah berikutnya, sedikit demi sedikit lagi. Tapi apakah Anda melihat provokasi ini sekarang datang dari pihak Amerika? Bagaimana Washington memandang hal ini? Apakah mereka benar-benar membayangkan atau menginginkan perang? Karena saya tidak melihat hasil yang baik bagi siapapun. Atau apakah ini memang provokasi yang disengaja? Atau mereka berharap Tiongkok mundur? Atau, dengan kata lain, apa ini bisa menjadi jalan perang secara tidak sengaja? Saya rasa kita juga perlu meluangkan sedikit waktu untuk membahas sejarah Taiwan agar bisa memahami situasinya dengan tepat. Selama ratusan tahun, Taiwan merupakan bagian dari dinasti Qing. Ini sudah berlangsung sejak abad ke-17. Dalam waktu yang singkat, sekitar 4 dekade, sama seperti tempat saya tinggal, Manhattan, New York, Taiwan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Belanda, namun kemudian kembali ke pemerintahan Tiongkok. Pertama di bawah seorang panglima perang Ming yang membelot, lalu di bawah dinasti Qing pada akhir abad ke-17. Selama kurang lebih 300 tahun, tidak ada keraguan bahwa Taiwan adalah bagian dari dinasti Qing. Hal ini tidak pernah menjadi isu yang diperdebatkan. Jepanglah yang merebut Taiwan dari daratan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang tahun 1954 dan 1955. Selama Perang Dunia II, diadakan konferensi kekuatan besar di Kairo yang mempertemukan Franklin Roosevelt, Winston Churchill, dan Chiang Kai-shek, pemimpin Republik Tiongkok. Dan dalam konferensi Kairo itu dijanjikan bahwa pada akhir Perang Dunia II, setelah Jepang dikalahkan, Taiwan akan dikembalikan kepada Tiongkok. Hal ini tidak ambigu. Ini jelas. Di Potsdam, konferensi terakhir yang diadakan setelah kekalahan Jerman, namun sebelum kekalahan Jepang, kesimpulan dan keputusan konferensi Kairo ditegaskan kembali di Potsdam, Jerman, oleh para pemimpin Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Russia, Britain, and the United States. So the idea that Taiwan is part of one China. Jadi gagasan bahwa Taiwan adalah bagian dari satu Tiongkok itu akurat secara historis dan juga telah ditegaskan kembali selama Perang Dunia II. Kemudian hal ini ditegaskan kembali dalam konstitusi, seperti yang saya katakan, baik di Republik Rakyat Tiongkok maupun Republik Tiongkok. Masalahnya bukan apakah ada dua negara terpisah. Masalahnya adalah siapa yang memerintah Tiongkok yang bersatu. Jadi isu tentang kemerdekaan adalah isu yang baru-baru ini muncul. Sebenarnya, seseorang sesuatu yang tidak sesuai dengan sejarah. Inilah perkembangan saat ini. Seseorang bisa berdebat tentang situasi saat ini. Tetapi sejarahnya bukanlah sejarah yang ambigu. But the history is not an ambiguous history. Of course, tentu saja, seperti yang dikatakan Orwell, siapa yang menguasai masa kini menguasai masa lalu, dan siapa yang menguasai masa lalu menguasai masa depan. Jadi ada banyak upaya untuk memanipulasi sejarah masa lalu. Tetapi menurut saya, jika dilihat dari luar, ini adalah persoalan siapa yang memerintah Tiongkok, bukan persoalan dua Tiongkok. Tentu saja, perkembangan kedua tempat itu sangat berbeda.
seseorang bisa sangat mengagumi pencapaian Taiwan dan sebagainya. Seseorang bisa menolak segala bentuk kekerasan. Semua itu masuk akal. Namun, pertanyaan tentang satu Tiongkok dan dua Tiongkok ini bukan hanya mempertanyakan diplomasi selama 50 tahun terakhir, tetapi saya katakan juga sejarah lebih dari 300 tahun terakhir. Jadi saya hanya ingin menegaskan hal itu. Sekarang pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, Amerika Serikat mempersenjatai Taiwan. Dan dalam sebuah komunike pada tahun 1982, Amerika Serikat mengatakan akan terus mempersenjatai Taiwan, tetapi dengan tingkat yang menurun, bahwa mereka akan secara bertahap menghentikan dukungan militernya. Nah, sekarang sudah mapa 3 tahun berlalu, dan desakan untuk mempersenjatai Taiwan, dan istilah yang digunakan adalah seperti landak, agar daratan utama tidak bisa menduduki Taiwan, semakin kuat di Washington. Wajib sebagian besar hanyalah penin geopolitik, sekitar demikian. Politisi di Washington tidak sekedar peduli tempat lain. Mereka peduli pada kekuatan Amerika, pengaruh Amerika, dan prestis Amerika. Mereka peduli pada fakta bahwa dukungan Amerika terhadap Taiwan, menurut pandangan mereka, sangat penting untuk kepercayaan Jepang dan Korea terhadap pertahanan kedua negara tersebut yang dipimpin Amerika, serta kehadiran Amerika di Asia Timur. Jadi mereka memandang Taiwan agak mirip dengan Ukraina, sebagai masalah prestis Amerika, kredibilitas, dan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan. Taiwan itu sendiri, menurut saya, tidak terlalu menjadi perhatian utama siapapun di Washington. Mereka kurang pengetahuan geografis, kurang pengetahuan budaya, dan sangat berorientasi ke dalam. Jadi, mereka sebenarnya tidak terlalu peduli dengan tempat lain, berdasarkan pengalaman saya berurusan dengan para politisi ini. Namun mereka memang melihat prestis Amerika yang dipertaruhkan. Dan ketika berbicara tentang prestis, Anda tahu betapa mudahnya hal itu bisa berubah menjadi perang. Dan kemudian ketika perang dimulai, isu prestis menjadi semakin penting. Domino akan berjatuhan. Segala hal buruk akan terjadi jika kita tidak membela prestis kita. Nah, inilah sebenarnya kehancuran negara-negara dan kehancuran dunia, pembicaraan semacam ini. Jadi saya akan mengatakan ya, ini akan menjadi semacam perang yang tidak disengaja, tapi bukan motif yang tidak disengaja. Motifnya adalah kekuatan AS, kehadiran AS di Asia Timur, tekad AS, demonstrasi AS kepada Jepang, Korea, Australia, Filipina, Asia Sembiga. Kami akan membiarkan Tiongkok, maksud intimidasi kami. Itulah motif-motif yang saat ini mendorong AS. Tampaknya, mengingat sejarah yang Anda paparkan, selalu ada kemungkinan solusi antara Taiwan dan Tiongkok daratan dalam bentuk otonomi yang diperluas atau sesuatu yang serupa. Namun, geopolitiklah yang membuatnya menjadi rumit. Seperti yang Anda katakan, dalam kasus Ukraina, tujuannya, saya kira, adalah menciptakan Eropa tanpa Rusia, mendorong mereka ke Asia. Tetapi untuk Taiwan, posisinya sangat penting bagi arsitektur keamanan regional sebagai bagian dari rantai pulau ini. Dan juga memiliki potensial untuk menerapkan destruction ekonomi terhadap Tiongkok. Through Tangan Group, perhutanan ekonomi, memisam suit. Nah, ini menimbulkan poin lain yang sejalan dengan apa yang telah kita bahas. Tetapi ada dua hal lagi yang penting. Pertama, dalam pandangan daratan, dunia luar berusaha untuk melemahkan, menghancurkan, atau memecah belah Tiongkok. Ini tidak salah, dan juga merupakan bagian dari pengalaman sejarah. Tidak sepenuhnya benar, karena ini mungkin lebih merujuk pada beberapa politisi Amerika Serikat yang kurang bijaksana. Tetapi mereka memang ada. Itu nyata. Jadi Tiongkok memiliki apa yang disebut sebabat penghinaan, di mana kekuatan luar membagi, melemahkan, dan dalam banyak hal menghancurkan Tiongkok. Dimulai dengan Inggris, seperti biasanya, pada tahun 1909 dalam Perang Candu Pertama. Lalu ada Prancis dan Inggris dalam Perang Candu Kedua di pertengahan abad.
There was a great civil war in China that emerged from that. Terjadi perang saudara besar di Tiongkok yang muncul dari situ. Pemberontakan Taiping, sebagaimana disebut oleh sejarawan Barat. Itu mungkin merupakan perang saudara terbesar dalam sejarah dunia, dengan puluhan juta korban jiwa. Kemudian terjadi serangan-serangan di akhir abad itu. Yang paling parah adalah invasi Jepang ke Tiongkok pada tahun 1945, di mana Taiwan hilang dan Korea berada pada tahap awal menjadi koloni, yang akhirnya terjadi pada tahun 1910. Lalu tentu saja, Jepang kembali menginvasi Tiongkok pada tahun 1931 dan menghancurkan Tiongkok dalam perang hingga tahun 1945, dengan perkiraan 10 hingga 20 juta orang tewas dalam Perang Dunia II akibat perang Jepang tersebut. Jadi, dari sudut pandang Tiongkok, tidak akan pernah lagi Tiongkok terpecah karena campur tangan luar. Never again will China be divided from the outside. And so there's a particular neuralgia about... Jadi ada semacam kepekaan khusus terkait Taiwan. Lihat, mereka melakukannya lagi. Mereka berusaha melemahkan kita. Mereka berusaha memecah belah kita. Ini benar-benar merupakan kehancuran total. Dari sisi AS telah menjadi musuh Tiongkok komunis karena AS memiliki mentalitas anti-komunisme yang sangat kuat. Bahkan ketika istilahnya adalah dengan karakteristik Tiongkok yang disebut-sebut itu. Ini adalah ekonomi campuran yang sangat canggih. Modal swasta berlimpah, ekonomi campuran, juga ada sektor publik. Namun dalam mentalitas AS, komunisme telah dianggap sebagai kejahatan selama 1 abad, sejak revolusi Bolshevik. Dan dalam kasus Tiongkok, sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, AS sudah mendukung Taiwan dalam perang melawan komunisme ini. In this war against communism, and then in 1951, John Foster Dulles. Lalu pada tahun 1901, John Foster Dulles, yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang sangat anti-komunis di bawah pemerintahan Dwight Eisenhower, mengidentifikasi apa yang disebut sebagai rantai pulau pertama, yaitu sebuah kepulauan yang akan dipertahankan oleh Amerika Serikat, termasuk Taiwan, Jepang, Filipina, dan Guam. Gagasannya adalah jika AS menguasai rantai ini, maka akan membatasi akses Tiongkok, termasuk akses kapal selam dan akses angkatan laut secara umum, ke Samudra Pasifik yang lebih luas. Hal ini membatasi pergerakan Tiongkok, mengancam jalur laut Tiongkok, dan memungkinkan terjadinya penguasaan atas pasokan makanan serta sumber energi Tiongkok yang berasal dari luar negeri. Rantai pulau pertama itu menjadi bagian dari doktrin militer AS. Tiongkok memahami hal itu. Ini sekali lagi adalah bagian dari apa yang sekarang hampir menjadi perang dingin, atau mungkin memang perang dingin, antara AS dan Tiongkok. Jadi inilah alasan lain mengapa ada kedalaman, bukan hanya mungkin kesan simbolisme kekuatan Amerika atau keinginan untuk melemahkan Tiongkok, tetapi juga doktrin militer dan strategis. Di pihak Tiongkok, ada kesadaran sejarah yang mendalam dan tekad untuk tidak kembali tunduk pada kekuatan Barat, yang dulu menyebabkan kehancuran besar. Atau pada Jepang, yang seperti dikatakannya sendiri di akhir abad ke-19, bergabung dengan klub imperialisme Barat. Saya pikir sejarah dan ideologi ini sangat penting, karena ketika Anda berada dalam situasi strategis di mana pemenang mengambil semuanya, dan kedua pihak tidak mau mengalah sedikit pun, biasanya Anda sedang memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Dan ketika hal itu melibatkan dua kekuatan terbesar dalam sistem internasional, kita memang punya masalah. Tapi ya, Profesor Sachs, terima kasih banyak seperti biasa atas waktu Anda. Anda orang yang sangat sibuk. Jadi saya think ingin minta waktu ini. Hanya ingin mengatakan, yang paling kita butuhkan di sini adalah kehati-hatian dan perdamaian. Karena jika bukan karena campur tangan AS, saya cukup yakin bahwa di seberang selat akan ada solusi atas masalah-masalah ini yang damai, masuk akal, dan terutama pragmatis. Dan jika dunia, dan Tuhan tolong, para politisi di Amerika Serikat bersikap pragmatis dan bijaksana, maka perdamaian akan menang. Jika mereka delusional, seperti yang terjadi di Ukraina, berkepala panas, arogan, ceroboh, provokatif, Matarin between spot to war that too. Taiwan could become a flashpoint and a very dangerous one.
it's think it's sing number. Mati berkait sekali lagi. Semua bersama. Sampai jumpa. Sampai bertemu lagi. Dadah. Bye-bye.